Lah tak pikir sih. Tak pikir sih. Makanya kamu tuh orang tua jangan sering ngomong ngelantur kayak begitu. Tidak loh, ini apa memberitahu, artinya menjadi tauladan. Benar. Tauladan bagi yang muda-muda. Jangan sampai yang muda-muda itu meneladani Yang tidak benar. Karena tauladan itu lain dengan taoco, ngerti ora? Bunga buantere ra umum lo berpuasa. bar puasa. Lah dapurmu poso. Ngono dek dapur-dapurno lho. Oh karo kancane mbok rasa dapurno. Gini, Mesti menghina. adanya aku menghina kamu kan memangnya ya Ya untukmu no. untukku gini. Songo ra ngrobo ya. Aduh. Loh, kamu kok marah? Siapa? Hei! Makanya aku kesini kan mau pinjam uang. Ngemis. Entuk ora? Ora entuk. Utang terus. Iki ngerti apa iki? Berarti Iki nek mak res. weh, Mati lho. Mbok wae ora? ora. Nek mbok wae cekli. Long, kowe iku kena setan apa ya, Long? Ora diapa-apakno le. Wih, Long. Bilang, kalau mati jangan di sini. Belong. Belong. Alah, kamu mati malah di sini, Kolong. Jil, udah lama sih. Loh, kenapa Jil? Nggak tahu. Ini pegang. Lu caloro iki padha edane. Sing belong. Loh, pembunuhan bertubi-tubi. Yang membunuh bertubi-tubi itu siapa? Kenyataan, fakta berbicara. Nah. Doyok kamu ikat, kamu tarik, ini lo. Ditarik pakai, waduh, golok. Daripada golok enak kolak, goblok. Kolak. Untuk kamu bunuh, lapor kan?
tunggu dulu. Pembunuhan? 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 Sekarang gini, Kenapa? kamu sama saya kan CS. CS boleh CS. Jangan. Tapi kalau pembunuhan saya terlibat, lapor. Nanti dong. Jangan lapor polisi. Lapor Kanjeng Gusti aja. Iya, jangan Kanjeng lapor. Gusti Lokono toh. Ya, ini jangan. di perbatasan ini kita jaga Bantaragung. Iya. Demi keamanan, kamu mau nggak aman? Lapor. Atau ditarik, atau... Apa? Oh, main suap. Jangan Kok main- soal pembunuhan menyuap saya. Yang main sulap itu siapa? Kok sulap suap? Oh iya. Hah? Pokoknya kamu jangan lapor lah. 100? 100. Lapor. Yo. Tak tambahin lah. Waduh, bayaranku entek. Oh, 200. 200. Ini untuk beli kain? Kain kafan? Lah. Enggak belikan kain lah. Lo kalau nggak dibungkus, Pakai plastik. lo nggak bisa. Nggak ditambahin? Yo. Tuh, dah. Ini untuk naksi. Kembang, bengi kembang, beli Loh. kembang. Alah, enggak di... Aduh, mati aku. Kembang, Setanan kabeh wong loro kok. beli kembang. Edian. Ora ada apa-apa kok, modal. Transportasi ngangkut ini. Jabang bayi. Ambulan aja 4 juta. Nah ini, ayo. Lah iya. Iya. Tahu tak keprok nisan kowe. Oh. Wes iki urus. Ini diurusi ya. Oh, mau barang bukti nggak mau. Loh. Ini Kan dikira saya yang membunuh. Yang penting ini loh. Ini diurusi. Tenang. Mau kemana? Loh. Apa? Saya nggak apa-apa. Untuk mikul ini loh. Oh, untuk mikul ini. Nggak apa-apa kok. Ya. Hah? Hah? Ya, lu aja lah. Wes. Waduh, ini belum makan kali bunyinya kotok. Ruk. Udah, Nur. Belum. Ayo. Aku bengok. Tak pikul. Tak gotong. Tak pikul. Rasa aku ngenteni banjir teko ae. Loh. Lah kenyut. Goblok. Dadine enggak usah dipendem, nanti banjir datang langsung kentir kabeh ngono. Masa ayo mayat kampul. Dipikul. Udah, Nur. Belum. Yuk. Sing mati sapa iki? Apa? Apa? Sing mati sapa? Apa? Sing mati ku. Sing mati ki aku karo kene kok malah mikul sing urip ki piye? Ya terserah kamu mau dibawa kemana aku. Wah, enggak gitu dah. Pokoknya gini, tadi uangnya mana? Lah duit. Wah, aku melet sampai garing. Beli cuma dikasih 400. 400. Nah, 400. 1, 2, 3. Lebih 100 kan? Iya. Dibuang. Terus aku yang nemu. Oh, namanya enggak adil ya. Gimana? 5. 1 lu semuanya 1, lu 2 ya kan? 3 4 ya gua enggak, gua aja orang baik-baik, gua takut masuk lagi ntar. Gua enggak berani nipu orang sekarang, gua enggak berani gua. Wah, bagi uang aja kok enggak bisa. Enggak apa-apa. berani. Kamu yang bagi. Kamu 1, Heeh. aku 1. Heeh. Kamu 2. Heeh. 2 kan? Heeh. Ini 2 aku. Loh kan 500 kan 250. Hah? Nek wani nduk. Lah, Enggak apa-apa. iya, aku kan mau Yang 100 ditukerin 50-an 2 pas kalau Doyo enggak mau. Pasal 285 lo. Hah? Penipuan itu. Udah. Wis pekno kabeh. Ini lho, Lang. Enggak wis gak apa. Gak doyan duit. Loh, kamu Doyo nggak mau, Belo nggak mau. Nggak mau. Tak terima sendiri. Hehe. Aku cari duit kan untuk istri saya. Ya. Tak kasihkan istri saya. Nyo. Coba dicek para abdi ini sudah komplit apa belum? Sudah. Sudah. Ini saya mau bicara. Maju. Negeri ini sekarang dalam keadaan berkabung. Nah, pedut lelimengan.
berada di atas awan Pedut. Bantar Agung. Pedut niku napa? Pedut. Ngerti pedut nggak? Oh, pedut. 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 Betul dalam sewu yang betul pedut sinu. Sudah nggak usah dipermasalahkan Oh, soal-soal iya. kecil. Antara pedut dan pedut itu hanya tinggal nekuk sedikit gitu aja. Oh, iya. Antara U dan U. Oh. Kalau kita bicara dan mempermasalahkan soal-soal yang kecil, kapan kita itu melangkah ke depan menyongsong hari esok di menerima hari elok yang indah-indah. Kalau begitu kita sekali lagi jangan menyalahkan kalimat-kalimat yang sudah mengerti kalian artinya. Gitu. Dan yang lebih penting, orang Projotikto makin lama makin mengkhawatirkan. Iya, Gusti. Ini adalah kepedihan yang mendalam. Justru itu kami berempat tadi berjaga-jaga gitu, meningkatkan kewaspadaan. Sebab menurut sejarah, waktu Prabu Sepuh itu masih sugeng, saya adalah yang penerima takhta karena saya adalah satu-satunya pangeran di Bantar Agung ini. Iya. Dan sebetulnya antara Projotikto dan Bantar Agung itu sebenarnya memang menjadi satu. Saya nggak tahu, tapi yang terang saya adalah menerima dari orang tua. Tapi sekarang rupa-rupanya orang Projotikto itu mau meminta. Loh, makanya relakah saya kerajaan ini saya serahkan dengan begitu saja? Loh, Jangan. enggak usah. Nggak usah. Mendingan dikasih pedet tadi itu, Pak. Loh, Pedet. Tadi apa? pedut. Saya ingin tahu alasannya apa kalau ini nggak boleh. Loh, karena negara apa namanya? Bantar tadi? Agung. Bantar Agung ya Bantar Agung. Terus satu lagi apa? Raja Praja Tikta nggak bisa digabung-gabung itu. Secara historis asalnya menjadi satu. Dan saya nggak tahu ini sebenarnya milik Projotikto atau tidak, itu tidak penting bagi saya. Saya hanya menerima takhta dari Sudarmo Kakung untuk mengemban amanah supaya saya menjadi orang pertama di Bantar Agung, kan begitu. Mungkin Kakang Patih yang lama-lama ini bisa memberikan suatu masukan mana yang terbaik. Saya hanya berharap tidak ada pertumpahan darah, Kakang Patih. Selamat datang di Bantar Agung, Pangeran. Iya, Paman. Tidak terduga-duga kedatangan yang tanpa kabar. Hanya seminggu yang lalu saya sudah menerima amanah dari Paduka di Projotikto. Lalu ada apa lagi ini, Pangeran? Saya bersama adik saya Aryo Nugroho itu mengemban tugas. Ya, betul, Kakang Arya Laksono, my brother. Ini adik saya. Iya, saya tahu. Jadi begini, seperti yang kita bicarakan pada saat-saat itu, kalau negeri ini diminta, apa nggak berpikir sekali lagi bahwa negara itu yang merdeka terus sebelumnya tidak menjajah dan tidak dijajah. Maaf, Paman. Iya. Mestinya Paman Prabu ingat nenek moyang dulu bahwa kerajaan Paman itu menjadi satu dengan kerajaan Projotikto. Iya. Jadi sudah sewajarnya sekarang saya meminta kembali kerajaan Paman menyatu dengan kerajaan Projotikto, Paman. Itu menurut sejarah. Sekarang saya kembalikan kepada Kakang Patih. Coba dijawab barangkali menerima argumentasi dari Kakang Patih. Walaupun saya mati berkalang tanah, akan saya bela nih kerajaan. Saya dan adik saya juga mengemban tugas yang berat dari Kanda Ramanda Prabu. Bisa tidak bisa, kerajaan Bantar Agung harus menyatukan.
Lah kok tak diprono. Nenek. 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 Makasih ya. Ya, makasih. Ya udah taruh sini lo. Dua. Oh, edan. Tak berani dia. Bunuh. Patiku Eko Yudo dan Eko Pati. Timbalan dawuh Sang Prabu. Setelah aku menerima laporanmu mengenai kerajaan Projo Tikto sini aman, tentram. Tapi yang perlu menjadi masalah, putraku yang kedua-duanya ini meninggalkan kerajaan untuk memerangi Bandaraku. Itulah yang menjadi pemikiran kami, Sinuwun. Sekarang Pangeran Aryo Laksono sama Pangeran Aryo Nugroho Betul. sedang memerangi kerajaan Bantar Gebang. Kok Bantar Gebang? Bantaraku. Bantaraku. Nah, Bantaraku. Di pintu gerbang gitu loh. Oh iya. Perangnya itu di pintu gerbang. Iya, iya. Sampai sekarang belum ada beritanya, Sinuwun. Ya semoga begini Patih. Iya. Karena aku sudah menyiapkan prajurit, tapi aku sendiri tidak diperbolehkan mengikuti jejak tujuan anak saya kedua-duanya itu. Cukup kita percayakan kepada kedua pangeran itu saja. Mereka sudah dewasa. Mereka sudah sakti-sakti. Sedangkan negara kerajaan kita ini, Praja Tikta ini adalah negara yang makmur. Melihat rajanya gemuk, selirnya gemuk, patenya gemuk, emban-embannya semuanya gemuk. Saya sendiri yang kurus. Tak gemuk tapi ngelipet-ngelipet. Handphonenya banyak. Iya Patih. Yayi Dewi Ranwati. Dawuh Sinuwun. Ya bagaimanapun juga kamu harus ikut memikirkan kerajaan. Karena sebentar lagi kalau ini mendapat kemenangan, tidak ada jeleknya kalau kamu saya angkat hari ini juga. Sekarang menunggu putraku dan putramu yang selama ini meninggalkan kerajaan. Kok dengar suara kuda? Katanya ini putra paduka. Putra paduka. Lengkap semuanya. Aduh. Prajuritnya lengkap. Ini prajurit sudah komplit.
Semoga membawa kemenangan. Moga-moga. Yang kita harapkan begitu Gusti Putri, membawa berita baik, paling tidak kemenangan. Bukan begitu Sinuwun? Loh, itu jangan begitu dong. Bagaimana tepatnya agak ke sana? Sending agak cemburuan. Raja kok Musim cemburu. hujan ya. Ger, anakku Aryo Laksono. Iya, Romo. Dan kamu Aryo Nugroho. Iya, Romo. Saya bangga setelah saya melihat kamu berdua kembali ke negerimu. Aku ingin mendengarkan bagaimana keberangkatanmu dari Projo Tikto sampai kamu memerangi negara lain yang supaya manunggal kembali. Kira-kira bagaimana? Dan ini kok ada cewek cakep sekali. Kita cantik sekali. Ini kira-kira dapat bandangan dari mana? Kok bandangan itu gimana sih, Nun? Kok kayak burung merpati saja kok bandangan? Ya, kira-kira dapatnya dari mana? Biar. Romo, gini Biar. Romo. Berkat doa Romo, Iya. Kakanda Arya Laksono, my brother, dengan jurus-jurusnya yang sakti diajarkan oleh Romo, Iya. berhasil menghadapi Prabu Soho. Ini kelamaan di Amsterdam ya begini. Ya, Prabu. Dari Bantaragung. Dari Bantara dengan gagah berani dibunuhnya. Menang. Menang. Rojo kok biaya. Ya. Syukur menang. Setelah menang, rajanya mati. Mati Romo. Sebenarnya tuh jangan sampai membunuh kepada raja begitu. Saya yakin menang kok Sinuwun. Hah? Kalau Pangeran Aryo Laksono sama Aryo Nugroho dikawal sama Aryo Penangsang ini. Kamu tuh kok ngawur aja. Aryo Nyangsang. Aryo Tangsang. Aryo Tangsang maksud saya. Pasti menang. Jadi mendapat kemenangan. Ya. Boleh ketawa, boleh mau menang kok. Menang kok nggak apa-apa. Seterusnya bagaimana, Ger Laksono? Ya, Romo, mestinya saya tidak tega membunuh paman Nah, dan seharusnya saudara. begitu. Tapi terpaksa, Romo. Ya, keadaan terpaksa boleh. Dan Saya- ditambah iki Romo, Bagaimana, Ger? karena gejala usus buntu nih Romo. Yang bikin cepat mati Romo. Oh, begitu. Iya Romo. Jangan begitu loh. Jangan bilang usus buntu cepat mati loh. Romomu itu juga usus buntu. Kok malah dandang ngelak karo ratune lho. Bagaimana, Ger? Dan untuk lambang menyatunya kerajaan Bantaragung dan Projo Tikto ini ada putri boyongan dari Bantaragung namanya Retno Wulan. Retno Wulan ini putranya Raja Bantaragung. Betul, Romo. Rajanya mati, ini sebagai putri boyongan. Iya, dan sebagai lambang menyatunya kedua kerajaan. Bagus sekali Pati kalau begitu. Iya, apa nggak ada lagi boyongan lagi? Istri-istrinya Pate atau anaknya Pate? Ada Paman Pate. Iya. Tapi tiga cakep-cakep. Nah, Oh iya, iya. Tuh, Tapi tiga. lagi bunting semua. Udah gede belum? Paman ini aneh-aneh aja. Menanyakan boyong. Ger, kamu harus tahu pamanmu ini menduda sudah 3 tahun. Iya. Menduda 3 tahun. Di kepatihan ada Iya, seorang- tapi simpenannya 25. Oh ya, benar. Jangan buka rahasia toh. Pesan berganti-ganti kalau pergi pasar. Selir ini. Jual jamu. Kamu tuh kok mak-mek. Biar kelihatan akrab gitu loh Bukan Sinuwun. makan akrabnya. Wong saya tuh yang punya nggak pernah mak-mek kok kamu mak-mek. Alah orang dimakluk ini aja kok. Nekat ini loh. Nah, sekarang begini. Setelah saya menerima laporanmu bahwa kerajaan Bantaragung sudah tidak ada lagi yang menduduki, Iya, berarti itu menjadi kepunyaanmu, ya toh? betul Romo. Menjadi jajanmu. Iya, Romo. Nah, sekarang sekalian putri boyongan ini yang namanya Retno Wulan. Wah, coba ditanya Sinuwun. Betul. Iya. Namamu siapa, Nduk? Retno Retno Wulan. Wulan. Agak keras sedikit begitu suaranya kok kelihatannya merdu ya. Ya ini soalnya agak budek. Iya. Siapa tadi siapa? Pate kok budek tuh ya. Terus aku tuh bantere. Retno Wulan. Romo. Benar-benar aku merasa bahagia. Awas lo. Romomu playboy. Sekarang tidak Kak. Oh, sekarang Pate. tidak ya? Sekarang tidak. Kudu di Ini rumah. apa mulut kalau lincip ya? Alah sih ndak ada nepati sopo. Nah, sekarang setelah kamu menjadi putri serasran atau boyongan, saya tidak akan membuat kamu sengsara di negeriku sendiri. Bahkan kalau perlu, sekarang juga kamu aku calonkan
menjadi istrinya anak saya Aryo Laksono. Gimana Romo? Dijodohkan? Iya. Boleh, boleh Romo. Boleh. Iya mau Romo. Ngemes. Kamu Aku perginya berdua karo Kakang Laksono. Aku ndi? jatahku ndi, Romo? Kamu kepengin ya? Iya, Romo. Saya kasih mau. Mau, Romo. Yang duduk itu. Wis tuwe, Romo. Pokoke suaranya. Bagaimana, Ngen? Ya Romo, itu perintah Romo, saya sendiko dawuh. Sebentar lagi Romo lengser, kamu yang menduduki kerajaan. Iya Romo. Anu Cahayu, nduk apa? Nduk apa? Iya. Ger, kamu saya persilakan untuk istirahat di dalam taman. Istirahat. Di sana banyak para putri yang menunggu. Anggap sini rumah. Nah, anggaplah sini rumah sendiri, kerajaan sendiri. Silakan, Ger. Iya, iya. Pinter, Ya, cantik, Cantik ya. jelita, anggun, jalannya bengosek begini. Pas sama pangeran. sekarang kita lanjutkan pembicaraan tadi sebelum anak saya berdua ini datang mengenai selirku. Ya Sinun. Ranuwati ini karena sudah lama menduduki di kerajaan saya ini. Mohon maaf, kalau dijodohkan dengan saya mohon maaf Sinun. Yang mau menjodohkan siapa teman? Kamu tuh kok tonyar-telonyor gitu. Saya tuh bicara belum selesai. Lah wong ini calon saya kok kamu jagake lho. Ya mungkin kalau Sinun sudah bosen dilengserkan saya. Bosen. Saya mohon maaf Sinun. Namanya sepeda. Digenjot. Diajeng. Dawuh Sinun. Sekarang kalau kamu saya angkat sekaligus menjadi prameswari, bagaimana? Sinuwun, memang lahir batin saya mengabdi kepada Sinuwun. Apapun yang diperintahkan saya sendiko. Hanya kalau saya kepareng matur, Apa? saya ingin mengingatkan sesuatu agar kedudukan Sinuwun itu tidak asor hanya karena mengingkari janji. Mengingkari janji. Iya Sinuwun. Aku pernah janji apa sama kamu? Waktu hendak menyunting hamba, Sinuwun pernah berjanji kalau saya berputra, putra sayalah yang nantinya akan menggantikan kedudukan Sinuwun. Sluku kok suku. Sukul. Nek apa? Celananya jangkis. Kayak anak ABG aja celananya. Loh memang kan saya masih ABG. ABG. Nah iya. ABG. Alah iya. Apa? Singkatan? ABG. Aduh. ABG? Alah. Singkatan? Ngomong ABG ditakokke lho. ABG itu singkatan apa? ABG. Alah iki jadi banget kowe. Tenan memalukan. ABG kok takon cah cilik-cilik wae ngerti ABG kok malah sing tuwek-tuwek malah apa ABG? Artinya apa? Singkatannya apa? Oh ABG kok bingung. ABG itu apa toh? Itu singkatan. Ya kan? Singkat ABG itu singkat. Anak muda, anak kecil-kecil aja tahu kok. Ya namanya yang disingkat itu tadinya ada kepanjangannya. Nah, tadinya kan panjang. Lah iya. Daripada kepanjangan disingkat menjadi 3 huruf. Menjadi ABG. Wah goblok banget ini. Ya terus. Aduh. Lah ya ABG itu Angel aku ning ngandani. maksud Wis, kamu tanya terus nanti pokoknya kita hitung 5 menit kemudian tak pukul dari belakang. kok kamu itu Alasanmu apa kamu ke aku? Yang kamu itu mau menjelaskan masalah ABG celana kamu itu kan kayak cewek-cewek sekarang kalau pakai celana gini sandalnya tinggi. Itulah ABG. menyesuaikan dengan situasi toh. Ini Iya toh? yang Walaupun- namanya pria up to date. Timbul. Loro aku ini. Apa kuwi? Up to date. Up to date kok loro itu loh. Up to date itu panganan apa toh? Yang selalu mengikuti tren zaman. Iki. Aku wis tren ping 3 lho. Kowe iki ora tren. Latihan toh. Kowe iku Catherine. Oh. Nek kowe iki trans.
Ranes iki kejang kang selupan. Ojo memalukan toh. Nah iki pancen ABG. Penyesuaian daripada ABG. ABG. Ya, ABG itu kan model anak-anak sekarang, singkatan daripada anak-anak itu loh sekarang. Kalau ngomong kan ABG. Anak-anak itu sekarang piye kok nggak nyampe toh? Maksudku bocah saiki ngono nek bahasa Indonesia nek anak sekarang toh. Iya, malah maksudnya. ngono kok dadi kandhani lho. ABG itu kan maksudnya anak-anak sekarang nek cara Jawa lah, bocah-bocah saiki. Lah, anak-anak sekarang. Lah, kan ngono. Jane ngerti ora to kowe iki? Iya, goblok. Nyenyak banget iki. ABG itu singkatan Dari untuk anak-anak muda lagi khususnya. Itu tidak anak. Iya. Tidak hanya anak muda. Orang tua kayak kamu itu juga ABG. Atas bawah garing, ngerti ora? Nesu. Ya jangan marah. Kalau ini memang ABG, tapi saya ngerti bukan persis. Anak bukan baru gede. anak baru gede, tapi anak baru gila. Loh kok baru gila tuh? Wong penerangan ora terang-terang. Lah urung tekan gone kok belum sampai. Dari tadi belum nyampe. Kamu tergesa-gesa. ABG itu anak baru gede Ya, udah dijelasin baru tahu. Aku lah urung muni ngono kok disiki kowe. Udah mendahului kok. Keminter kowe. Keminter kowe. Harusnya beri kesempatan Nah, dong. kan aku kan belum bilang anak baru gede. Kowe wis ngomong. Dari aku tiru-tiru. Yo, Ini kan memalukan kesan saya kan yang lebih tua. Yo, ikut saya yo. Iya. Ajak kemana? Takjak makan rendang sepatu sandal yo. Oh, cuma kayak gitu aja kok dipermasalahkan. Nggak usah membicarakan istilah sekarang. Yang penting pekerjaan kita itu sebagai abdi. Tapi abdi pamomong itu lebih berat daripada orang tuanya sendiri. Kok begitu? Iya, Tinggal ngomong. mengarahkan seorang anak, mengarahkan seorang anak didik, walaupun Anak itu didik apa anak ABG? Anak baru gede itu lagi goblok iki. Sing takon sapa? Anak didik itu loh diarahkan jangan sampai dia itu berbuat yang bukan. Senonoh, yang tidak senonoh. Kok jauh amat loh sampai Sing ora karu-karuan lho. Ya, pokoknya jangan sampai anak itu. Ya pokoknya kita itu sebagai abdi pamomong harus menjadi teladan. Tindak tanduk tanduk. Solah bawa Udonegoro Tata Krama Tata Susilo. Nah, Tata Susilo. Padahal Tata Susilo. umpamane satu misalkan Tata Susilo itu kan bahasa Jawa. Maksudnya? Kalau bahasa Indonesia itu Tata Susila. Iya dah. Nah, Tata Susila itu kalau bahasa Indonesia, kalau Jawa Tata Susilo. Ya, maksudnya. Itu maksudnya itu kan abdi seperti kita. Itu harus mengerti apa sih artinya Tata Susilo. Bagus. Kalau di bahasa Indonesia kan apa sih artinya Tata Susila itu? Ya. Karena kita kan orang-orang tua walaupun saya itu abdi. Itu kan hanya jabatan, kedudukan. Tapi manusianya itu kan lebih tua. Jadi harus mengerti dengan yang muda. Memberitahu dengan yang muda. Apa artinya Tata Susilo kalau cara Jawa? Kalau aku ngomong-ngomong kayak dadaku sesek ngono lho. Iki arep tekan ngendi lho ngomong lho. Belum nyampe, enggak nyampe wong kowe ora ngerti kok. Lah tak pikir sih. Makanya kamu tuh orang tua jangan sering ngomong ngelantur kayak begitu. Tidak loh, ini apa memberitahu, artinya menjadi tauladan. Bener. Tauladan bagi yang muda-muda. Jangan sampai yang muda-muda itu meneladani yang tidak benar. Karena tauladan itu lain dengan taoco, ngerti ora? Nesu meneh. Wong akeh dikandani ya nesu kowe ora sabaran sih. Nek kuwi lho ning dengaran kamu itu rasane iki arep jeblok kok ora tekan-tekan gone. Ngomong enggak nyampe. Sabaran iki kowe dikandani ora sabaran. Kowe iki ora Kalau enggak sabar enggak jelas nerimanya itu nanti nerimanya salah. Gitu loh. Makanya kalau dikasih tahu orang tua itu harus sabar. Sebab saya sendiri juga sambil mikir. Baru plong dia.
Aku ya kiplong bareng muni mikir. Orang mikir aja kok diomong. Gengsi no aku. Nanti dikira saya sudah mengabdi di kerajaan tidak mempunyai pengalaman. Tidak mempunyai pengetahuan. Lebih baik itu umumnya didulukan, kenyataan itu belum tentu. Dia kan ya orang itu prasojo, itu maksudnya sederhana, apa adanya gitu. Kalau nggak ngerti ya nggak ngerti. Duwe pedoman. Tinimbang mati bungkuk, anggur mati umuk. Lah, iki. Kok umuk toh? Umuk itu ngomongnya tidak nyata. Kamu ngomongannya sekarang kita harus menjalin memperlihatkan sportivitas kita. Ya, kalau kita enggak tahu, tanya. Kamu ngomong jangan pakai istilah yang terlalu tinggi, ngomong dengan dia. Sportivitas sih ngerti ora? Ngerti aku. Ngerti ngecek banget iki. Oh, udah tahu. Lelek dhisik sapa lelekku? Dhisik sapa? Iki lho, pantaran wedok. Sportivitasnya sih nggo nganu apa? Iwak kae nang ngono kae dicemplung mati kabeh. Itu portas. Itu portas. Oh, itu ya. Potas. Kok iso porkas kowe ngawur wae? Potas. Kok kuwi sing iki ya? Sportivitas. Lah iya, kok dienggo jenuh iwak barang. Jenuh iwak kae lah potas. Itu kita berani mengakui bahwa kita tidak tahu, kita akui secara gentle. Aku ora ngerti. Gentle ngerti. Sportif. Sportif. Kowe aja ngecek. Laire karo iki dhek sapa? Aku. Kowe madheke Candhi Borobudur iki bareng laire iki kowe ngerti ora? Berarti ini termasuk fosil. Ya ketuan. Men, dhek men saya wedi karo kowe. Saya wedi ya ora umum. Apa aku jadi sukma apa? Aku wis ketok tuwa banget, dadi ngerti sejarah ngono. Tahu historis ngono lho paling ra. Aku histeris banget. Masalah kuwi aku histeris. Wah, jangan pakai istilah bahasa Inggris. Dia itu bahasa Inggris nggak ngerti lah. Aku wis histeris banget. Historis barang itu. Maksudnya wis histeris. Wis piye? Histeris. Historis kok ngene-ngene. Kok malah nyekekrek ora bayar malah nyekekrek. Ngajar. Bayar apa karo kowe melu kene dhisik kowe arep njaluk duit. Mbok ora celutak-celutak ngono kaya. Maksudnya ini kan harus ada balance. Nah, Balance apa sih? Jelaske. Kok aja nesu sih. Jelaske. Balance. Iki tak saya ke istilah Inggris. Iki anggere kumpul karo dagelan iki iso operasi meneh aku tenan. Wong anggere karo iki tak kakang ning go penyakit ning. Balance ngerti maksudnya. Dikandani. Balan itu apa artinya? Kowe nek pancen ngerti kalau kamu nggak punya pekerjaan, sekarang kamu di pelabuhan ikut angkat-angkat balan itu biar kamu di sana itu paling tidak ini. Nggak tahu mesti ngawur. Luwe bodoh. Luwe bodoh kowe. Lebih bodoh. Balance lho. Apa kok tekse balan kok mesti kudu ngene? Ora ana balan kok ngene. Iki berarti pisah. Lho. Balan ki ngene. Kalau gini ngene, balan. Dadi marang tuamu sing mlaku ning ngene kae balance ya.